Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, kelimpahan. Yang punya sakit segera disembuhkan, dipulihkan. Yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa khusyuk ketika menjalankan ibadah atau menciptakan saat teduh kapanpun, dimanapun, atau menciptakan suasana hening penuh konsentrasi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Pak tak ngerokok dulu bentar. Kemarin kita habis bahas video tentang bagaimana memprogram diri kita dengan media air ya. Nah, kali ini Pak Le akan coba share sedikit teknik agar kita bisa khusyuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Langsung aja Pak Le akan coba jelaskan. Ini tentang hukum pikiran sebenarnya. Bisa dibaca ya teman-teman ya. Ini past, ini now, ini future. Jadi gini teman-teman, kenapa sih orang beribadah nggak bisa khusyuk, nggak bisa tenang? Jawabannya cuma satu, nggak fokus. Cuma itu aja, nggak ada yang lain. Nah, fokus itu apa? Fokus itu ketika perhatian kita tertuju kepada satu perhatian, baik itu pikiran maupun perasaan, bisa berjalan selaras. Nah, itu yang disebut fokus, khusyuk, hening. Jadi saya coba bikin penjelasan secara sederhana. Ini otak. Jadi dalam hukum pikiran itu kan otak ini kan dia selalu aktif. Ada istilah namanya pikiran monyet. Apa itu pikiran monyet? Pikiran monyet itu kan otaknya itu kan dia lompat-lompatan. Nah, sedangkan untuk fokus itu kan harus fokusnya itu saat ini, bukan kemarin, atau masa lalu, bukan besok atau masa depan. Jadi pikiran kita sadar tidak sadar, pikiran kita itu suka
flashback ke belakang, ke kejadian atau mungkin ke memori yang sudah terlewat, yang sudah dialami, atau pikiran kita, perhatian kita ke waktu yang akan datang, entah itu memikirkan bayangan-bayangan ke depannya, terus kekhawatiran berlebih lah atau apa. Nah ini kan yang jadi masalah. Nah untuk melatih titik fokus itu, ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Pernah nggak kita ngalami ketika kita makan tuh kan situasinya kan saat ini. Secara fisik tubuh kita lagi melakukan aktivitas makan, tapi otak ini bisa lompat ke belakang, bisa lompat ke depan. Nah, mulai dari sekarang biasakan apapun aktivitas teman-teman itu tarik ke saat ini. Fokuskan perhatian ke saat ini. Misalkan makan, ya sudah, kita nikmatin makanan tersebut, baik rasanya, terus mungkin isiannya. Nah, dengan seperti itu, ini akan melatih otak kita itu untuk selalu fokus di kejadian saat ini. Nah, atau misalkan tadi makan contoh. Ini cara melatih otak kita, cara melatih fokus dari rutinitas sehari-hari ya. Makan, satu makan, terus makan tadi kan ya udah kita fokus apa yang dihidangkan kita nikmati, kita perhatikan apa isiannya, terus intinya itu kita benar-benar spesial momen lah menikmati makanan itu dengan penuh rasa syukur, penuh kenikmatan, penuh kenyamanan. Terus kemudian misalnya contoh kedua, mandi. Saya yakin mandi itu kebanyakan orang ya sekedar mandi, dia nggak fokus. Nah kalau dia bisa melatih fokus, ya udah, ini bisa buat jadi media untuk pemrograman diri juga. Jadi ketika kita mandi, fokus aja ketika air menyentuh, membasahi kulit kita, badan kita, rasakan rasa kesegarannya, rasa rasa dinginnya air atau rasa hangatnya air yang membuat tubuh kita nyaman, otak kita rileks. Nah ketika kita kondisi nyaman, kondisi kita rileks, itu momen yang paling tepat untuk melakukan afirmasi. Jadi di sini kita tidak sekedar melakukan rutinitas sehari-hari, tapi juga di setiap rutinitas aktivitas kita sehari-hari sisipkan afirmasi atau kata-kata yang memberdayakan ke dalam diri kita. Seperti video sebelumnya Pak Le sampaikan, mantrailah dirimu setiap hari di setiap aktivitasmu. Nah, ketika ini hal-hal yang sederhana ini makan, mandi, terus atau mungkin misalkan minum kopi, apa teh. Nah ini kan nikmat banget nih. Ini kan bisa jadi latihan yang sederhana tapi bisa benar-benar langsung dirasakan efeknya, titik fokusnya
sama kayak yang makan, mandi, itu sama. Nah, ketika teman-teman sudah bangun kesadaran ini, ketika ini nanti teman-teman melakukan ibadah atau mungkin meditasi atau mungkin retreat, ini benar-benar bisa maksimal dan memberikan dampak yang positif, baik itu secara lahir maupun batin. Kuncinya itu teman-teman, agar ibadahnya bisa tetap khusyuk, latihlah dengan cara-cara yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.